Kenapa? Ini loh, disuruh ngejelasin tentang sejarah proklamasi. Gimana sih? Oh, yang kemerdekaan itu ya? Iya, emang kamu tahu ceritanya? Tahu. Gimana? Jadi gini. Setelah kami meninggalkan tanah air pada tanggal 1 April yang lalu, kami menyerahkan keselamatan negara, tanah air, dan bangsa ini kepada seluruh rakyat Indonesia. Jiwa raga Apa kalian mau kami mari? Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. hampir malam di Jogja ketika keretaku tiba. Remang-remang cuaca, terkejut aku tiba-tiba. Lindungi aku pahlawan. Ya, mau makan. Hei, angkat tangan. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan, semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. That from this solemn occasion, a better world shall emerge out of the blood and carnage of the past. A world founded upon faith and understanding. A world dedicated to the dignity of man and the fulfillment of his most cherished wish for freedom, tolerance, and justice. I now invite the representatives
of the Emperor of Japan and the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. Sore hari setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Beradanya kita di sini untuk menjalankan rencana menuju Indonesia merdeka. Tapi Bu, Jepang masih menguasai Indonesia. Tanah Air Putra masih dikuasai oleh Jepang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya punya kabar bahagia. Saudara-saudaraku, saya telah mendengar kabar gembira bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Saya mendengar berita ini di radio pagi hari. Karena itu, Indonesia sedang mengalami kekosongan kekuasaan. Itu merupakan kabar gembira, tetapi yang membingungkan tentang kekosongan kekuasaan. Apa maksudnya itu? Jepang tidak lagi menguasai Indonesia. Jepang telah menyerah kepada sekutu. Sedangkan sekutu tidak pernah menguasai Indonesia. Oh, baiklah, saya mengerti. Lalu apa yang harus kita lakukan tentang kekosongan kekuasaan ini? Bagaimana kalau kita mengajukan hal ini kepada Soekarno dan Hatta untuk melaksanakan proklamasi kemerdekaan? Saya setuju dengan usulan Anda, Tuan. Karena inilah waktu yang tepat untuk mempromosikan kemerdekaan Indonesia. Tapi jangan sampai kemerdekaan kita diproklamasikan oleh PPKI. Saya setuju dengan usulan Anda, Tuan. Kita harus bilang ke Soekarno dan Hatta untuk memutuskan hubungan dengan Jepang. Kenapa, Tuan? Karena PPKI adalah bentukan Jepang. Kita tidak ingin proklamasi ini ada campur tangan Jepang. Bagaimana semuanya? Setuju? Setuju! Jadi, kita sepakat untuk menolak berbagai pemberian dari Jepang. Karena kemerdekaan, kitalah yang berjuang sendiri. Jadi, kalian semua pergi ke kediaman Soekarno. Saya dan yang lain akan mengumpulkan golongan pemuda lainnya untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Hairul Saleh, Sultan Syahrir, Wikana, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta dengan maksud menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat. Assalamualaikum, Bung. Bung. Waalaikumsalam. Maaf, Bu. Apakah Bung Soekarno ada? Kami ingin bertemu dengannya. Mas ada perlu apa? Begini, Bu, kami ada catatan penting. Kalau begitu silakan masuk. Saya akan panggil Kang Mas dulu ya. Kang Mas ada yang mencari. Siapa? Para pemuda. Mereka ini bicara penting katanya. Baiklah. Ada maksud apa saudara-saudara datang kemari? Saya mendengar berita dari radio BBC London Bandung bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Maka dari itu, para golongan mengadakan rapat tadi siang. Dan kami sepakat bahwa Bung Karno dan Bung Hatta harus segera melaksanakan proklamasi kemerdekaan. Tidak bisa begitu saja. Untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, kita harus membahas ini dalam rapat PPKI. Kita tidak bisa membahas rapat PPKI karena rapat PPKI dibentuk oleh Jepang dan kemerdekaan Indonesia harus dari rakyat Indonesia sendiri, bukan pemberian dari bangsa lain. Bukan begitu. Memang seharusnya kita membahas hal ini dalam rapat PPKI. Karena PPKI lah yang bertugas untuk kemerdekaan Indonesia. Apakah kita harus menunggu bangsa Jepang untuk memerdekakan bangsa ini? Kita bisa, Bu, untuk memproklamasikan kemerdekaan kita sendiri. Kita tidak bisa mengalahkan armada pasukan Jepang.
Coba kalian tunjukkan padaku, di mana letak kekuatan itu? Apa tindakan kalian untuk menyelamatkan wanita dan anak-anak jika terjadi pertumpahan darah? Bagaimana cara kita mempertahankan kemerdekaan? Bayangkan, bagaimana kita akan tegak dengan kekuatan itu sendiri. Tapi Bung, semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan ini, semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan rakyat kita selama ini. Inilah yang ditunggu-tunggu oleh bangsa kita, Bung. Baiklah, berikan saya waktu untuk berunding dengan golongan tua. Begitu, kami mohon undur diri. Baik, silakan. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat orang golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Mereka bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal. Kemudian, Soekarno meminta para golongan tua untuk datang ke kediamannya dan membicarakan permasalahan tersebut. Begini, para pemuda mendesak kita untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tidak bisa begitu, Bung. Kita tidak boleh gegabah. Kita butuh waktu untuk mempersiapkannya. Jika tidak, nanti akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Saya setuju. Menurut saya, yang terutama adalah menghadapi sekutu yang ingin merebut kembali negeri ini. Dan selain itu, masalah kemerdekaan akan dilaksanakan pada sidang PPKI 18 Agustus mendatang. Bagaimana? Iya. Lagi pula, mereka juga masih muda. Cara berpikir mereka juga masih pendek. Lagi pula, kita harus mempersiapkannya dengan matang. Jika tidak, bagaimana jika itu akan menjadi berantakan? Baiklah, Bung. Kita semua sepakat? Semangat, Bung. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Sepertinya golongan tua tidak akan menyetujui kita. Kita harus mencari jalan keluar semua. Benar sekali, ada saran. Bagaimana jika ke Rengas Dengklok, suatu kota di Kedawenan Karawang? Tempat ini adalah markas peta yang dipimpin oleh Judang Jusubeno dan letaknya di bawah Komando Peta di Purwokerto yang memiliki hubungan erat dengan Daigan di Jakarta. Bagaimana kita mengasingkan mereka, Bu? Karena itu, mari kita melakukannya malam ini. Bagaimana saudara? Apakah kalian semua setuju? Setuju. Para pemuda pun menyetujui ide Darwis tersebut. Pada malam hari, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan peta di bawah pimpinan Darwis. Ada apa ini? Jadi begini, Bung. Rombongan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat pada waktu subuh tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno-Hatta berada sehari penuh di sana. Katanya, Soekarno, Bung Hatta, apa tujuan kalian membawa kami kemari? Maaf atas pancangan kami, Bu. Tapi ini semua demi kebaikan kalian, Bu. Kami ingin kembali membicarakan tentang proklamasi, Bung. bukankah Soekarno akan membahas ini di sidang PPKI? Kenapa harus menunggu sidang PPKI? PPKI itu adalah buatan Jepang.
Kami semua ingin memproklamasikan kemerdekaan tanpa ada campur tangan Jepang. Pendapat ini benar. Namun, kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan. Karena kita masih butuh bantuan Jepang. Bagaimana jika perkataan Jepang itu hanyalah manis belakang? Apa yang akan kita lakukan? Karena selamanya kita akan menunggu janji dari Jepang, kita harus memproklamasikan kemerdekaan itu sekarang. Demi rakyat kita yang sudah lama terbelenggu, kita harus memproklamasikan kemerdekaan itu sekarang. Mereka berhak bebas dan sekarang saat ini. Tenang saudara sekalian, mari kita bicarakan masalah ini dengan kepala dingin, oke? Tolong lepaskan ikatannya. Mari. Saya mengerti soal perhitungan Anda tentang proklamasi ini. Kami memang belum mempertimbangkannya dengan baik, tapi saya yakin kita dapat bangkit dan mempersiapkan masalah ini dengan baik. Kesempatan tidak datang dua kali, Bu. Apa yang mereka katakan itu benar, dan saya mendukung mereka. Tapi, akankah ini semua akan berhasil? Tentu, mungkin Bu. Asal kita berusaha, kita pasti bisa. Lagi pula, pemuda di Jakarta juga sudah menyusun strategi pertahanan untuk mencegah serangan dari Jepang maupun Sekutu. Baik, bagaimana Bu? Baiklah, kita akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Bagaimana? Setuju. Pada pukul 5:30 sore, rombongan dari Jakarta yang dikawal oleh Peta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Syukurlah kalian baik-baik saja. Jadi, bagaimana keputusannya? Kami setuju. Kemerdekaan akan dilakukan tanpa campur tangan dari Jepang. Kapan kita akan melaksanakannya? Bagaimana kalau besok? Pasukan Jakarta sudah bersiap. Jika mungkin, ya, kita akan melaksanakannya besok pagi. Baiklah. Tapi mana kita membicarakan naskah proklamasi untuk kemerdekaan kita? Sepertinya Jepang tidak akan mengizinkan kita sekarang. Apalagi jika mereka tahu kalau kita akan melaksanakan kemerdekaan. Saya punya ide. Bagaimana kalau kita meminjam rumah perwira Angkatan Laut Jepang, Laksamana Maeda? Baiklah. Kita akan ke rumahnya malam ini. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Ingin bertemu dengan Laksamana Maeda. Saya panggilkan keluar sebentar. Hai, ya, ada apa? Pak, mengganggu malam-malam ini. Kami membuka tempat untuk menjalankan rencana kemerdekaan ini. Sudah dilombakan hai ketugasan. Terima kasih, Laksamana. Semuanya silahkan duduk. Apakah ada pena dan kertas Laksamana?
Bagaimana dengan penanda tanganan ini? Menurut saya, naskah proklamasi jangan ditandatangani oleh PPKI. Karena PPKI itu adalah buatan Jepang. Karena kita sudah sepakat bahwa kita akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa ada campur tangan Jepang. Adakah di antara kalian yang memiliki pendapat untuk menyelesaikan masalah ini? Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh hadirin yang ada di sini? Seperti Amerika yang menandatangani naskah kita. Jangan. Kita tidak boleh meniru bangsa lain. Dan kita harus berbeda dari bangsa yang lain. Lalu, bagaimana Bu Ratno? Karena semuanya berkat bangsa Indonesia, berarti dengan atas nama Indonesia. Saya setuju. Saya juga mengusulkan bagaimana yang menandatangani naskah ini adalah Anda dan Bung Hatta, mewakili bangsa Indonesia. Usulan yang bagus. Bagaimana hadirin? Setuju. Lalu siapa akan mengasih proklamasi? Dengan saya saja, Bu. Apakah tidak ada mendetik? Mochiro Aryo Suiteketen. Setelah usai perundingan di rumah Laksamana Maeda, Soekarno pulang dan disambut oleh istri tercinta. Alhamdulillah, semuanya telah berjalan dengan lancar. Terima kasih ya buat telah menemani saya pada masa yang sulit. Ya, terima kasih kepada Gusti Allah yang telah memberikan kita jalan untuk memproklamasikan kemerdekaan bangsa kita. Ya, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok akan berlangsung? Ya, kita akan melaksanakan upacara bendera yang diiringi lagu Indonesia Raya ciptaan Bung Supratman. Ya, bukankah kita belum memiliki bendera, lantas bagaimana? Aduh, Bapak jadi lupa. Bagaimana jika ibu saja yang menjadikan benderanya? Ibu tidak punya kain, Pak, yang ada hanya kain merah dan putih. Apa tidak apa-apa? Tentu saja. Kalau begitu,
Buatlah bendera yang sederhana. Setidaknya kita sudah berusaha. Pak, tapi Ibu punya ide, bagaimana kita namakan saja benderanya Sangsaka Merah Putih? Nah, kita akan menamakannya Sangsaka Merah Putih. Yaudah, Bapak bersiap sana untuk membesarkan proklamasi besok. Baiklah, Bu. Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua sampai akhir menutup mata. Sungguh indah tanah air beta, tiada bandingnya di dunia. Karya indah Tuhan Maha Kuasa bagi bangsa. Sungguh indah tanah air beta, tiada bandingnya di dunia. Karya indah Tuhan Maha Kuasa bagi bangsa. Sri Murti, tolong kibarkan bendera ini sebagai simbol kejayaan bangsa kita. Siap, Bu. Saya akan menyuruh anak didik saya untuk mengibarkan bendera ini. Laksanakan. Siap, Bu. Saya telah minta kepada saudara-saudara sekalian untuk hadir di sini menyaksikan salah satu peristiwa maha penting sejarah bangsa kita. 100 tahun bangsa kita telah berjuang untuk kemerdekaan kita. Gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan kita ada naik dan turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju cita-cita. Juga di zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak berhenti-henti. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya saja kita menyadarkan diri kita kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya, tetap kita menyusun tenaga kita. Sekarang, tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan tanah air kita di dalam tangan kita sendiri. Maka dari itu, saudara-saudara, dengarkanlah kebulatan tekad kami. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.
Tegak maju. Jalan. Langkah ke depan. Jalan. Bendera siap. Kepada Sang Saka Merah Putih. Hormat. Gerak. Indah Tuhan Maha Kuasa bagi bangsa yang memujanya. Indonesia Ibu Pertiwi, aku puja, aku kasihi. Proklamasi tak berlangsung lama, namun peristiwa itu telah mengubah segala sendi kehidupan bangsa Indonesia. Peristiwa proklamasi kemerdekaan telah menjadi momentum puncak perjuangan bangsa Indonesia. Lika-liku permasalahan berujung pada akhir yang manis. Perbedaan pendapat menyatu menjadi suatu kekuatan yang padu. Bangsa yang satu, Indonesia. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus bangsa harus berprestasi dalam rangka mengisi kemerdekaan tersebut, bukan malah menodainya. Kita harus bisa membalas budi para pejuang tanah air zaman dahulu dengan cara mempertahankan kemerdekaan ini. Nah, jadi gitu ceritanya, Ran. Oh gitu ya. Karena kamu udah tahu ceritanya kan? Udah dah. Ya, terima kasih ya. Ya, aku pulang dulu ya. Ya udah. Dadah. Kelompok Soekarno. Merdeka. Je te laisserai des mots en dessous de ta porte, en dessous de la mur qui chante, tout près de la place où tes pieds passent, cachés dans les trous dans ton hiver. Et quand tu es seul